7. Bumi di bawah ada berapa? 7. Lapis juga. Ya. Surga ada berapa tingkatan? 7 apa? Ada yang bilang 7 ada yang apa? Oke. Mereka ditugaskan untuk menjaga setiap pintu langit. Para malaikat hafal yang bertugas mengontrol dan hafal itu menjaga amal ya. Bertugas mengontrol dan mengawasi amal perbuatan manusia. Mereka membawa amal perbuatan manusia sejak pagi sampai sore hari. Amal tersebut bersinar bagai matahari. Setelah amal tersebut dibawa naik sampai ke langit dunia, langit pertama, para malaikat hafal pun memuji dan menyanjungnya. Mereka para malaikat itu juga menghitung-hitung amal itu sebagai suatu amalan yang baik. Ini hadisnya Rasulullah kasih nasihat kepada Sayyidina Mu'adz panjang ceritanya. Yang cuma nanti kita akan baca yang memahami. Jadi setiap hari malaikat manusia itu ada malaikat rakib, ada malaikat penjaga pencatat amal baik dan buruk. Ada juga namanya malaikat hafal. Malaikat hafal itu yang menulis amalan-amalan semuanya yang membawa amalannya kita ya dari bumi menuju ke langit. Dari pagi sampai ke sore, setiap sore diangkat amalan kita ya, seperti sore hari ini kayak ini ya. Sebelum maghrib karena hari pada Islam itu dihitung pada waktu habis maghrib ya, dihitung hari baru gitu. Nah, jadi sampai sebelum maghrib. Kemudian semua para malaikat memuji-muji dan menyanjungnya. Ya, dihitung ini amalnya amal baik nih gitu ya. Namun setelah amal itu dilihat oleh malaikat penjaga langit yang pertama, spontan ia berkata kepada malaikat hafallah, amal ini tidak perlu dilanjutkan ke atas. Akulah yang mengawasi tentang ghibah atau mengumpat. Ya, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melarang keras bahwa amal seseorang yang suka dengan ghibah sama sekali tidak boleh melewati tempatku ini, apalagi sampai dinaikkan. Baru di langit pertama udah ditolak. Ya, jadi jangan kepedean amal kita tuh semuanya diterima sama Allah, belum tentu. Ya, malaikat hafallah datang membawa amal kebaikan dan amal soleh seorang manusia. Oke, jadi yang pertama itu ini naik ke langit kedua. Jadi yang pertama itu adalah ghibah. Orang dari pagi sampai ke sore punya amalan banyak. Ya, dia sholat iya, bantu orang iya, Quran iya, wiridnya iya, ini iya, semuanya iya. Ya, tapi ada ghibah di hari itu. Ada ngomongin orang. Yang mana di dalam ghibah itu pasti ngomongin orang yang kalau orang dengar itu dia nggak senang, sakit hati. Tapi kalau ngomongin sesuatu yang baik-baik aja, yang kalau didengar sama orang itu orang yang nggak apa-apa, maka itu bukan ghibah. Ya, atau ngomong di hadapannya itu bukan ghibah juga. Ngomong ghibah adalah ngomong mengumpat. Ya, di depan orang. Seharian punya amal baik, tiba-tiba ghibah doang langsung ditolak sama malaikat penjaga langit pertama. Bayangin ya. Dari kemarin saya lagi pokoknya dari ini masalah ghibah, bohong segala macam. Dari kemarin saya terus-terusan dapat dari Bubaba, dapat dari orang-orang, dapat dari mana, terus lagi ngajar nemunya pas di bab-babnya tuh semuanya masalah kayak gini-gini gitu ya. Jadi diingetin terus untuk jangan sama sekali ngomongin yang enggak baik. Kalau kedengeran ada orang ngomong, pasti ada orang yang kitanya enggak, misalkan ada orang ngomongin yang enggak baik atau segala macam, coba menyingkir atau mengalihkan pembicaraan, atau kalau bisa ditegurin gitu orangnya ya. Coba ganti topik atau apapun itu ya. Jadi diusahakan untuk tidak ngomongin kejelekan orang. Tapi kalau ngomonginnya sesuatu yang baik nggak ada masalah ya. Tapi kalau ngomongin jelek jangan. Hati-hati ya perempuan, demen banget ngomongin orang. Lidah kita ini demen pakai banget, nggak bisa gitu kalau enggak ya. Bahkan dikatakan man aman billah wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Rasulullah bilang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka berkatalah baik atau diam. Bisa nggak ngomong baik? Bisa. Ngomong nih baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, maka lebih baik daripada ngomong nyakitin orang. Ya, bahagia. Kemudian malaikat hafallah datang membawa amal kebaikan dan amal soleh seseorang manusia. Para malaikat hafallah itu memuja dan memuji amalan tersebut. Mereka juga menghitung-hitung sebagai amal kebaikan yang dapat dihaturkan kepada Allah SWT dan sukses melewati langit dunia. Yaitu adalah langit pertama. Berarti orang ini aman, nggak suka gibah. Aman nih, sukses lewat langit pertama. Sesampainya di langit kedua, maka malaikat yang bertugas mengatakan kepada malaikat hafallah, amal ini sampai di sini saja. Jangan kau teruskan ke atas. Pukulkan amalan ini kepada sang pemiliknya, kepada pemiliknya. Dia beramal dengan tidak ikhlas, memamerkan diri, pembohong, dan menginginkan kenikmatan duniawi. Akulah malaikat yang diberi tugas mengawasi kebohongan. Allah memerintahkan agar melarang amalan seperti ini tidak dibawanya. Amalan seperti ini tidak diperkenankan melewati tempatku, sebab yang punyanya amal dikala berkumpul dengan sesama manusia dia merasa tinggi hatinya. Ya Allah, nggak gampang. Ya, amalan kita mau naik sampai terus ke atas itu nggak mudah. Ya, ghibah aja kadang masih belum bisa. Ya, udah tahan-tahan ghibah ternyata di langit kedua ditolak perkara orangnya sombong, tinggi hati, ya, kemudian suka pamer, ya, ini kayak gini-gini nggak diterima sama Allah SWT, ya, nggak diterima, ya, cuma gara-gara dia orangnya suka sombong, ya, ngerasa dirinya lebih baik, terus suka pamer, nah, kayak gini, maka harus kita lawan, ya, lawan hawa nafsu, ya. Yang kemarin kayak di dalam kemarin sama Imam Ghazali, jangan merasa diri kita lebih baik dari orang. Kalau melihat orang lebih tua, melihat orang lebih muda, melihat orang alim, orang jahil, orang kafir, bahkan binatang sekalipun, jangan merasa diri kita lebih baik. Kita itu tidak lebih baik dari orang lain, ya, bisa jadi orang lain yang lebih baik dari kita. Kemudian malaikat hafallah, mudah-mudahan Allah jaga, ya, kita yang dari pertama dari sifat ghibah, yang kedua dari sifat pamer, dari sifat ria, ya, terus juga sombong, dan juga pembohong, ya. Di sini juga di amalan yang kedua dibilang di sini orang yang pembohong, ya. Di sini juga orang yang bohong nggak lurus. Makanya bohong ini sesuatu yang biasa banget, lumrah. Orang yang lumrah suka bohong, ya. Jangan suka bohong sama siapa aja, ya, sama teman, sama sahabat, sama suami, sama anak, sama saudara, sama orang tua, ya. Jangan membiasakan diri kita untuk bohong, ya. Kalau nggak diterima, nggak lewat bahkan, ya, dengan di langit kedua. Malaikat hafallah datang dengan membawa amal seseorang dengan sinar yang berkilau. Waduh, amalannya udah punya sinar nih. Ia berasal dari amal sedekah, sholat, puasa. Bahkan para malaikat hafallah merasa kagum dibuatnya. Di langit ke-1 dan kedua lepas sensor. Waduh, lewat nih. Ghibah nggak nggak suka bohong, nggak suka pamer. Namun setelah sampai di langit ketiga dihentikan. Pukulkanlah amalan ini kepada pemiliknya, karena dia takabur sewaktu berkumpul dengan sesama manusia. Aku tugaskan untuk mengontrol masalah takabur. Allah memerintahkan kepadaku kalau orang yang takabur tidak boleh dinaikkan. Kata malaikat penjaga langit ketiga pada malaikat hafallah. Padahal nih amal ibadahnya udah bersinar. Yang pernah takabur, tinggi hati, merasa diri yang paling baik, paling benar, ya, akhirnya enggak lulus sensor di langit ketiga. Ya, maka siapalah kita? Kita hanyalah hamba yang hina, yang selalu melakukan maksiat, ya, yang ya Allah, ya, kalau Allah membuka aib-aibnya kita malu, kan gitu, ya. Saking kita ditutupin aibnya sama Allah, terus apa yang mau disombong?
nggak usah sombong, nggak usah takabur, nggak usah merasa diri paling baik, paling masya Allah, paling begini, paling begini. Justru itu orang yang celaka. Kemudian amalan membaca tasbih, sholat, puasa, bahkan haji dan umroh dibawa oleh malaikat hafadzah dengan cahaya yang terang dan suara gemuruh. Ya, masya Allah, udah semua nih. Ya, puasa iya, sholat iya, zikir iya, haji iya, umroh iya, udah berkilauan, wah gemuruh ini amalan. Langit pertama lolos sensor, langit kedua lolos juga sensor, langit ketiga bisa lewati dengan sukses. Tapi begitu masuk langit keempat, ia diberhentikan oleh malaikat penjaga, dibilang amal ini tidak bisa dilanjutkan ke atas, kembalikan dan pukulkanlah kepada miliknya. Ia beramal dengan ujub, ya, dengan ujub. Allah melarang meluluskan amal orang yang ujub, ya, juga untuk sampai ke atas. Ujub itu apa? Ujub tuh ya kurang lebih ya sama kayak takabur gitu ya, cuma ujub tuh di atasnya. Kakaknya takabur, apalagi kakaknya sombong, ya, gitu. Ada orang pelit, ada lagi dibilang kakaknya pelit, syuh namanya. Ada orang bakhil, ada kakaknya bakhil namanya syuh. Ya, yang kemarin juga. Kalau bakhil itu ya bakhil kadang sama dirinya gitu, saya nggak mau ngasih barang. Kalau syuh itu pelit itu terhadap orang nggak boleh dapat nikmat juga, gitu. Bukan cuma barangnya dia nggak boleh kasih orang, enggak. Orang nggak boleh dapat nikmat. Itu juga kayak syuh gitu. Ya, waduh. Jadi ada kakaknya juga, ada tingkatannya gitu ya. Nah, ujub ini lebih atasnya lagi dibanding takabur. Ya, ngerasa dirinya paling. Ya, jadi yang ngerasa dirinya karena dia dibilang kemarin karena beramalnya dengan ujub, merasa amal ibadah itu dia semuanya gara-gara dia, bukan karena Allah. Saya nih, kalau nggak saya yang ngajakin orang majelis nggak rame nih lagi gitu. Ya, ujub banget kan ya, kurang lebih kayak gitu. Semua karena saya laula ana. Ya, kalau bukan karena saya, maka itu ujub tuh. Ya, jadi berasa amal ibadahnya dia semuanya ya itu karena ujub. Maka Allah perintahkan di stop, ya, di langit ke 4. Jadi susah. Ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Ya, banyak banget. Ya, banyak banget. Kemudian malaikat hafadzah pun membawa amal kebajikan manusia yang sangat baik, ibaratnya pengantin baru yang sedang dikirap. Cakep nggak tuh? Cakep, wangi, ya, udah glitter dari atas sampai bawah gitu ya. Itu ibarat amal ibadahnya kayak pengantin baru, ya, yang lagi dikirap, yang lagi kirap sih bahasa itu lagi dimasukin gitu ya. Ya, semua mata tertuju kepadanya gitu ya. Amal ini dapat dibawa ke atas sampai ke langit keempat dengan sukses. Wah, hebat namanya, ya. Terus namun sesampainya di langit kelima, ia dihentikan oleh malaikat penjaganya. Bahkan malaikat hafadzah disuruh memukul amalan itu kepada pemiliknya, juga dipukulkan di bahunya. Ternyata pemilik amal tersebut berbuat hasud terhadap orang yang menandingi amal kebajikan yang dibuatnya. Baik amalan tersebut berupa menuntut ilmu, ibadah dan lain sebagainya. Bahkan ia tidak rela terhadap ibadah orang lain. Bayangin, orang hasud, ya. Makanya juga kemarin Imam Ghazali paling utama tuh penyakit hati itu diantaranya adalah hasud. Hasud itu, ya, nggak suka kenikmatan itu diberikan kepada orang lain. Bahkan ibadah aja loh. Baik amalan tersebut berupa menuntut ilmu atau ibadah dan sebagainya, nggak suka. Orang hadir majelis taklim nggak suka. Jangan punya penyakit kayak gini, ya. Giliran dia datang terus hatinya mulai kenapa sih dia datang? Orang mau belajar, ya. Orang mau hadir majelis taklim, orang mau sholat, ikut-ikutan aja terawih sama saya.
majlis salim, memang nggak boleh. Jadi kamu nggak suka kalau orang itu hadir majlis, ya. Kamu nggak suka dia mendapatkan ilmu. Nah ini namanya hasud, ya. Berarti, nah itu tuh, ya. Bahkan dibilang perbuatan baik sekedar berupa menuntut ilmu, ibadah dan sebagainya. Bahkan dia tidak rela terhadap ibadah orang lain. Ya, dia sholat, dia rapi, belajar, hadir majlis salim, dia nggak suka. Berarti itu penyakit hatinya sangat amat sudah di level yang tinggi, gitu ya, berparah banget. Nggak suka ada orang, ngapain sih ikut-ikutan hadir majlis, ngapain sih, nah gitu. Ya nggak mau disaingin, artinya nggak mau disaingin. Iya, nggak mau disaingin, nggak mau disaingin dan dia nggak suka, gitu, ya. Menurut dia ini cukup saya aja yang hadir, saya aja yang terkenal, saya aja yang ngaji, saya aja yang ini. Kamu tuh nggak usah ikut-ikut. Ada kayak gitu ya? Ada makanya disebut di sini. Ya. Kenapa? Ya, ada lah orang kayak gitu. Ya, makanya disebut di sini. Makanya para ulama tuh udah tahu ya orang tuh gimana gitu ya. Ada dia nggak suka aja, nggak suka. Ya, kenapa sih harus dia ikutan? Kenapa sih harus gini? Padahal dia buat baik. Padahal apakah dia bikin masalah sama kita? Enggak. Apakah dia grecokin kita? Enggak. Dia cuma hadir, dia cuma duduk, dia ibadah, dia ngapain terus hati kita nggak suka. Itu berarti tandanya nanti kita punya sifat dengki. Nggak suka sama orang. Ya, bahkan perintahnya Allah ya untuk menuntut ilmu ibadah dia nggak suka. Terhadap ibadah orang lain aja dia nggak suka. Dia haji, ngapain sih dia haji? Ya, kayak sang bener aja pakai haji tuh. Gitu. Ya, umroh. Padahal malu umroh lagi dia hari ini kenapa? Dia baru pulang umroh terus tiba-tiba dia haji. Dia baru balik umroh. Baru kemarin katanya Ustazah baru berapa hari datang umroh terus sekarang udah berangkat haji. Ya udah, ya saya gimana gitu ya hati saya. Berarti yang salah siapa dong? Ya, kenapa kamu nggak sukanya itu kenapa? Ya nggak sukanya gimana gitu ya hati saya. Iya pengen kita gitu. Iya pengen, cuma nggak boleh ada hasut gitu. Ya nggak boleh ada sifat kayak gitu. Ya kamu pengen, misalnya kita pengen siapa sih yang nggak pengen umroh? Ya, lihat orang bolak-balik ya umroh, lihat orang bolak-balik ziarah tempat-tempat mulia, ziarah tarif segala macam. Ya Allah, pengennya ya Allah. Tapi juga dari, kok dia balik lagi sih? Dia. Kalau dia itu nggak apa sih kayak gini, tarif, ayo ngobrol lagi. Kan udah umroh tau, sekarang ngobrol lagi gitu. Karena apa? Enggak karena ini aja. Sini bersut. Nyesel mama. Gimana maksudnya Bang? Ya kan orang tua menurut saya kan setahun bisa 3 kali. Tadi itu kok setahun 3 kali umroh. Iya. Terus? Oh, ayo umroh mulu, pusing dulu udah umroh lagi gitu. Kalau kayak gitu tergantung niatnya. Karena ada yang cuma sekedar ngomongnya doang, maksudnya pengen. Ada yang niat hasut, dia tuh umroh kayak nggak senang. Kayak semua tergantung hatinya. Jadi senang cuma dapat tadi pergiin gitu. Senang tapi mudah-mudahan dibagiin gitu. Rasa baru kemarin kan baru pulang itu sudah mau umroh lagi gitu. Mungkin tahu dia setiap tahun. Tapi hati-hati loh karena setan tuh pintar, maksudnya jangan sampai nanti ada nggak suka di hatinya kita. Saya suka sih Ustaz. Suka tapi harus hati-hati. Iya benar tapi hari mau pergi haji ya Allah ya mau umroh lagi ya mari pulang umroh kita lainnya ya gitu ntar lagi ada orang lainnya lagi Iya bukan diajaknya gitu ya, diajak amin doa. belum Habis ini mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan yang belum umroh belum ngaji ya yang pengen ziarah mudah-mudahan kabul ya Rob. Mudah-mudahan bisa umroh bisa saya berharap saja. saya mau malu berharap Amin. Ntar pergi lagi tuh ada. banyak dia kita Ntar ngajak lagi. bisa pengen karyawan semua ikut pergi sama dia Oh ya udah insyaallah
waktu yang terbaik insya Allah di sini berangkat mau lewat dia ataupun bukan lewat dia insya Allah ya semuanya di sini ya insya Allah Amin, amin ya Allah. Amin. nurul insya Allah ya ya jadi hasud ya bahkan dia dikatakan bahkan dia tidak rela terhadap kepada orang lain dia selalu hasud dan menyakiti Ada berapa coba? aku yang diperintahkan oleh Allah katanya malaikat Allah agar mengoreksi orang-orang yang dihasut ya Allah telah memerintahkan kepada aku untuk melarang amal yang hasut di bawah naik melewati tempat pukulkan amalan ini kepada pemiliknya jadi hati-hati ya jangan sampai punya sifat hasut setan tuh pinter banget masukin ke hati kita dibisikin lewat teman lewat ini lewat itu ada aja ya sampai bikin keadaan kita nggak senang sama orang bahkan amalan ibadah ya harus ya Allah enaknya dia ya mudah-mudahan Allah kasih lebih Allah kasih saya juga belum bisa berangkat bisa jalan-jalan bisa apa ya makanya orang hati-hati dengan omongan orang yang kayak gitu karena ada penyakit yang namanya penyakit ain ya al-ainul haq ainul ini benar penyakit ain ini benar kenapa karena berawal dari sifat hasud gak suka ya makanya dia ngomongin lu jalan mulu umroh mulu begini mulu misalkan jalan mulu gue lihat status jalan ke puncak kemana di Bali ke ini ke itu ya ada orang yang kayak gitu tapi mungkin dia punya sifat hasud dan dia punya penyakit punya yang nggak baik kena di orang itu ya makanya dia sakit ya itu jadi penyakit itu benar tidak bisa dideteksi dengan medis ya tapi dia non medis ya bukan juga dukun bukan ya tapi kata Rasulullah itu penyakit mata ya bukan penyakit mata lelek atau bukan ya tapi penyakit mata yaitu yang berasal dari hasud Kedengki ya. nggak suka gitu ya jadi ada nah makanya orang yang dipuji-puji orang yang gitu baca sholat atau bilang masya Allah ya baca sholat biar mantul kayaknya nggak kena gitu ya kalau dipuji. Insyaallah. Ada lagi malaikat hafallah naik membawa amal manusia yang berupa amal sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bahkan jihad fisabilillah. Amal yang bercahaya itu bagaikan matahari. Bayangin tadi kayak pengantin, sekarang kayak matahari. Ya, ketika mau masuk langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga, keempat, kelima lolos. Ya, sampai masuk ke langit ke-6 dia ditahan. Kemudian dikatakan tidak boleh naik, bahkan oleh malaikat penjaganya disuruh memukulkan kepada pemiliknya. Pemilik amal ini ternyata tidak punya rasa belas kasihan terhadap sesama. Tuh, bahkan ketika ada orang yang terkena musibah, ia malah gembira. Aku mengawasi tentang kasih sayang. Oleh karena Allah, aku diperintahkan mengawasi amal orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dia tidak boleh melewati tempatku. Ucap malaikat penjaga langit ke-6 pada malaikat Allah. Bayangin, ya, gara-gara nggak punya kasih sayang sama orang. Man la yarham la yurham. Ya, orang yang nggak punya kasih sayang tidak akan disayangi. Irhamu, kedua irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi sama penduduk langit. Ya, jadilah orang yang saling berkasih sayang. Ya, jangan punya sifat yang nggak baik, sifat pemarah, sifat dendam, sifat apa gitu ya. Nggak ada rahmatnya sama orang, nggak ada sayangnya sama orang. Bahkan dikatakan di dalam kitab ini orang yang terkena musibah aja dia bisa gembira. Ya bahasanya ya, syukurin ngomong enak gitu ya, atau kualat atau apa gitu, gembira dengan musibahnya seseorang. Kayak nggak ada kasih sayangnya, rumahnya kebakar atau kena musibah apa, bodoh amat, nggak ada empatinya. Ya,
orang kena musibah apa ya udah gitu, sekedar lewat aja. Ya, Nggak boleh. ini orang-orang kayak gini nggak punya rasa kasih sayang. Ya, dan alamat tanda-tanda hatinya keras. Ya. Masa melihat orang misalkan contoh tabrakan di depan mata pas kita lagi pas di depan kita gitu ya, terus kita nggak ada yang bantuin gitu. ya udah gitu ya, kalau emang kita lagi nggak buru-buru atau lagi apa misalkan bisa bantuin atau pinggirin atau apa, enggak ya, bahkan sekedar ya Allah kesian atau gimana, enggak juga, lewat aja, bahkan ambil HP direkam, ada orang tabrak, update status ya, ada mobil tabrakan beruntun atau udah ada apa di hatinya Empati gitu. itu gimana ya keadaannya, itu kenapa ya Pak Mama, siapa tahu kita kenal atau gimana, enggak lewat aja, ada tabrakan kejadian di tol kilometer sekian gitu misalnya, ini malah update gitu misalnya. Nah, ini viral gitu ya. Orang yang gak ada kasih sayangnya masuk nih di langit ketujuh ya, berarti kasih sayang tingkatannya di atas banget ya. Jadi lulus gak ribah, lulus gak ngomongin orang, lulus gak bohong, gak pamer, gak ujub, gak hasut, gak begini, gak begini. Itu udah tingkatan bagus banget, bisa banget sampai punya hati yang kayak gitu. Pas nyampe di langit sana ditolak perkara gak punya kasih sayang. Sama juga ibaratnya sama kayak ada orang yang gak mau maafin orang ya, berarti kan hatinya keras, gak punya kasih sayang ya, gak mau maafin, saya mau maafin sama yang ini tapi yang itu enggak, sampai hari kiamat gak akan saya maafin dia ya, bahkan 7 turunan saya gak akan maafin. Ada kan yang kayak gitu? Ada. Tapi kalau misalnya udah maafin di dalam hati, tapi dia udah nggak respect gitu, maksudnya ya sekedar hello aja. Siapa nih yang gak respect? Misalnya kitanya begitu, kita udah maafin, tapi yang penting kan hati kita udah maafin, tapi Ya udah, yang penting hatinya sudah maafkan, tapi kalau melihat dia biasa aja. Iya, Kalau memang karena saya punya dia punya sifat yang nggak baik atau segala macam, jadi saya nggak mau terlalu dekat. Cuman ya udah, maksudnya cukup tahu, Iya, berarti kan terus yang biasa penting- aja silaturahmi. yang penting hati kita nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu cuma kayak nggak kayak dulu, tapi biasa-biasa aja. Iya nggak apa-apa. Ya, tapi saya hello gitu, tetap nanya kabar. Ada orang yang ditanya kabar, apa kabar? Ya nyaut-nyaut, nyaut-nyaut lagu-lagu gitu. Lagu-lagunya apa? Ya, maunya gitu. Enggak ya gitu enggak lama saya. Ya gitu ya. Gini aja. Yang penting kitanya enggak. Ya kalau orang selalu punya pedoman, orang mau gimana terserah, yang penting enggak. Gitu ya. Kita udah berbuat baik sama dia nggak berbuat baik, urusan dia sama Allah. Ya yang penting kitanya aja baik sama dia. Ya, dan kalau kita punya salah, ya itu nggak ada salahnya untuk minta maaf. Jadi orang yang punya kasih sayang, jadi jangan sampai keras enggak saya nggak maafin orang ini. Bahkan yang mau saya sedih aja, kadang ada orang yang benar-benar ngomong gitu sama saya, enggak, sama orang ini saya nggak akan maafin dia sampai kapanpun. Cuma perkara masalah sepele, gitu ya. Enggak, dia terlalu bikin hati saya sakit hati banget sampai saya nggak bisa maafin dia. Ya. Orang kayak gini menurut saya yang rugi dia, dia, ya, mutusin tali silaturahmi, gak ada kasih sayangnya, gimana ya, maka jangan sampai nih dia udah benar, udah nggak riba, nggak bohong, nggak ini, perkara kasih sayang ditolak, ya dibilang udah kayak jihad bahkan, ya udah kayak matahari nih amal ibadahnya, bukan kayak pengantin lagi, udah kayak matahari amal ibadahnya, ditolak perkara nggak punya kasih Sayang. hati-hati ya, yang sayang sama orang ya, kita sesama umatnya Nabi yang sayang, jangan ada benci ya, jangan ada dusta Pagi dong. ya, jangan punya sifat-sifat yang gak baik. Jelas? Oke, lanjut. Malaikat hafallah naik lagi. Kali ini ia membawa amal seseorang yang berasal dari puasa, sholat, zakat, nafkah, jihad, dan wirai. Wirai ini artinya adalah orang yang
jaga banget nggak tersentuh makanan yang haram sekalipun. Ya, warok banget, jaga banget. Nih, ya, masuk di sini. Ya, bukan hanya sekedar jihad aja, warok. Nggak mau makanan syubhat atau apapun. Ini punya apa, punya saya, enggak mau yang syubhat. Semuanya mau jelas-jelas yang halal. Wirok banget, jaga banget. Suaranya bergemuruh, sinarnya terang benderang. Oleh karenanya kebaikan dari amal tersebut bahkan 3.000 malaikat pun mengawalnya. Masya Allah. Bukan satu malaikat hafallah, tapi berapa ribu? 3.000. Berapa ribu? 3.000. 3.000 malaikat, ya, yang mengawalnya. Dengan rasa optimis, katanya malaikat hafallah naik ke langit ke-7. Langit 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4, 5, 6, bahkan dia punya kasih sayang. Sampai di langit ke-6 dilewati dengan mulus tanpa rintangan. Ternyata sampai ke langit ke-7 amal ini dihentikan oleh malaikat penjaganya. Bahkan malaikat hafal disuruh memukulkan amal itu kepada pemiliknya dan dikelupas hatinya. Ya, akulah yang diberi tugas oleh Allah agar menahan dan melarang amal perbuatan seorang dibawa ke langit yang lebih tinggi. Sebab yang dilakukannya bukanlah semata-mata karena keridhaan Allah, tetapi dengan maksud agar mendapatkan pangkat fuqaha, ilmuwan dan sanjungan. Amal ini adalah amal riya yang dikerjakan bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Allah tidak mau menerima amal seperti itu, kata malaikat penjaga pemberi penjelasan. Ya, subhanallah. Gara-gara ria. riya itu apa sih? Karena orang Pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Amal apa aja? Mau sholat, mau puasa, mau sedekah, kasih tahu, jangan lupa sebutin nama saya, ya, 100.000 atau berapapun ya. Pokoknya bukan karena Allah. Ngaji kesini, datang kesini bukan karena Allah. Biar saya dibilang wanita solehah aja, ya ngaji gitu, biar rapi, ya, biar suami saya tambah sayang sama saya. Bukan karena Allah berarti ngajinya, biar suaminya tambah cinta, misalkan. Atau apa aja deh, ya bantu-bantu orang, ya bantu-bantu niatnya biar dilihat nih sama nantinya, ya biar dilihat, biar dibilang rajin, biar dibilang kamu ini masya Allah banget, ya kamu begini. Jadi bukan karena Allah. Hati-hati, hati-hati. Ya, udah dikawal sama 3.000 malaikat, amal ibadahnya ditolak perkara ria. iya. Ya. Jadi nggak gampang. Makanya apa namanya Sayyidina Mu'adz pas dikasih tahu hadis ini sama Rasulullah, sampai nangis semua berat banget ya. Rasulullah pas ngasih hadisnya sama Sayyidina Mu'adz tentang ini gitu ya. Hati-hati wahai Mu'adz, tentang amal ibadah seseorang tuh gak semuanya nyampe masuk ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ada malaikatnya yang ngawasin ya. Jadi perkara ria ditolak ya, semuanya. Orang belajar ilmu biar dikata orang alim. Orang sholat mulu sujud sampai ini hitam biar dikata ahli sujud. Puasa mulu ya, Senin Kamis bahkan puasa Daud biar dikata orang yang rajin puasa. Gitu ya. Jadi bukan karena Allah nggak seneng lah. Ngapain kamu amal ibadah bukan karena aku ya. Jihad biar dikata berani. Oh saya mau Palestina besok, Bu Sinta ngabarin saya mau Palestina besok. Ngapain Bu Sinta? Mau jihad gitu ya. Oh gitu Bu Sinta mau jihad, iya ya Allah, bismillah ya Bu Sinta, mudah-mudahan yang terbaik kalau syahid, jadi kalau meninggal ya syahid gitu ya. Iya ya Ustazah, tapi niatnya biar dibilang orang, wah Bu Sinta insya Allah Dari Abi yang mana? Palestina. Ya, biar dikata orang berani ya Bu Sinta, masya Allah gitu. Terus dengar kabar Bu Sinta Syahidah. iya, terus saya ngomong gini, ya Allah syahid gitu ya, masya Allah Bu Sinta, mudah-mudahan jadi syahid benar. Tapi enggak, ternyata di dalam hatinya Bu Sinta, saya tuh
Ntar saya pas balik, pahlawannya Prigondani yang sudah balik ya sampai ini dan lain-lain, dia dikata gitu. Jadi usahanya dia kesana ya apa nggak ada ya bahkan nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya capek-capek segala macam, biar kata berani, biar kata begini dan gitu. Ada itu karena ini ria. Jadi hati-hati. Ria tipis banget sama apa ya? Pamer itu sama beda tipis, bahkan ada yang mengatakan setipis apa ya? Sama tahadutsan bin nikmah. Tahu tahadut bin nikmah? Tahu nggak? Tahu nggak Bu? Yang ngomong tahu coba ngomong. Ada yang ngangguk tahu. Apa coba tahadut bin nikmah? Apa? Tahadut bin nikmah itu ngomong tentang kenikmatan yang dia diberikan oleh Allah kepada dia. Kenikmatan, nah dia ngomong, ya. Tahadus bin nikmah boleh, bukan yang nggak boleh. Tapi itu kalau masuk sedikit aja ada setannya, jadinya dia. Ya, saya tuh ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya tuh dikasih rezeki itu banyak gitu, alhamdulillah. Jadi saya tuh kalau mau umroh, misalkan mau cinta, alhamdulillah tiap sebulan tuh umroh bisa 4 kali gitu ya. Ya kan kali gitu ya. Mau balik lagi ya. Iya, maksudnya terus dia cerita ya alhamdulillah saya mah punya suami aman, bolehin gitu ya. Rezeki juga ada, alhamdulillah. Itu tahadus bin nikmah yang Allah berikan. Cuman jangan sampai ada titik aja ada ria, kelar udah. Ya, capeknya dia sebulan umroh 4 kali kayak mau haji kayak mau apa udah nggak ada pahalanya. Jadi tahadus bin nikmah boleh. Jangan terus kita ngomong gini, orang ini ria nih, bisa aja dia lagi ngomongin tentang nikmatnya. Jadi yang tahu antara mabain sama Allah, antara dia sama Allah. Ya, jadi semua tergantung hatinya. Mungkin dia emang benar ngomongin tahadus bin nikmah, biar dia ngajakin. Iya makanya ngaji tuh enak loh ya. Ngaji tuh bikin hati saya tuh adem, enak ini. Tahadus bin nikmah, ya. Maksudnya ngajakin orang kan orang mungkin kalau dengar gitu, oh iya ya pengennya saya gitu ya. Pengennya saya gini gitu. Coba deh kamu tuh bangun malam deh. Saya tuh cobain kalau bangun malam terus minta sama Allah ya, kerjain aja seminggu aja. Insya Allah deh apa yang kamu pengen kan gitu. Ya maksudnya dia nih bener emang ini yang saya realnya kejadiannya saya pengen ngasih tahu kamu biar kamu ikutin gitu ya. Nah tapi di situ kalau ada sedikit aja ada dianya udah selesai. Ya makanya hati-hati ingat sama kata tipis banget. Saja kesimpulannya salah satu aja yang tidak bisa kita ituin habis semua belajar. Iya, alhamdulillah nggak terima. Tidak 1, tidak 2, tidak 3 tadi salah satu kasih sayang tidak ada udah. Iya, betul. Ya. Oh, kita berjuang sebenarnya cuma kan tanpa kasih sayang. Iya, makanya jadi orang itu ya karena belajar jadi tahu. Jadilah orang yang selalu belajar untuk ilmu biar tahu ilmunya. Nggak cuma sholat gitu aja. Ya bahkan ada ceritanya ada orang yang ibadah seorang abid sholat ribuan tahun bahkan 5.000 tahun dia sholat ya. Dia orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Dia orang yang abid, orang yang apa namanya ibadah ya bahkan muzlah gitu ya. Muzlah menyendiri untuk ibadah dan ribuan tahun dia ibadah. Cuma perkara satu hal yang dia nggak tahu karena apa? Dia ibadah, dia beruzlah, dia sendiri naik di atas gunung, tapi dia selalu membawa keledainya. Dia bawa keledai ke atas gunung, ya. Orang husnudzonnya ya keledainya kali buat apa namanya? Kalau dia capek kan naiknya dia pakai keledai kan zaman itu kan kuda mahal gitu ya. Dia pakai naik di atas keledai, dia nganterin dia. Kalau mau makanannya habis dia turun beli ke pasar apa gitu ya. Ternyata ditanya, kamu selama ini ibadah, masya Allah ibadahnya kamu buat tahun dia. Terus apa yang kamu gunakan dengan keledai ini gitu ya? Oh keledai ini menemani saya ya. Dan ketika syahwat saya muncul maka saya melampiaskannya ke keledai ini. Ya langsung dibilang sama orang alim ya yang ulama yang ketika dia tanya dia penasaran keledai ini ngapain untuk kamu muzlah ya. Terus pas ditanya jawabannya kayak gitu ya. Tahukah kamu bahwa amal ibadah kamu sia-sia belaka, bahkan ribuan tahun kamu ibadah tidak diterima karena melampiaskan hawa nafsu kepada seekor binatang, hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Ya Allah,
tanpa punya Dia mah keledai. ilmu, Oh, jadi keledainya lihat makanya. tanpa punya ilmu. Dia mah keledai. Makanya ilmu itu penting. Jadi kayak gini tuh Enggak, berdua paham, sama dengan keledai. belajar, ya dikasih tahu sama Imam Ghazali, ya dikasih tahu dengan orang-orang soleh, dengan para wali-walinya Allah, dengan para alim ulama, dikasih tahu kita biar benar. Pesawat Ya, itu mau keinginan. jalan menuju surga tuh gak gampang, Hah? ya. Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga bagi orang Kafir. Makanya begini enggak boleh, begini enggak boleh. Tapi nanti di akhirnya enak. Ya kalau orang kafir mau ngapain aja boleh. Iya. Demo zina, demo minum-minuman, demo begini-begini silahkan. Tapi kalau orang mukmin gini enggak boleh, ngomongin orang enggak boleh, bohong enggak punya kasih sayang enggak boleh juga, enggak diterima ibadahnya. Nah, sombong, ujung, ini, Apa aja boleh, ria, pamer enggak boleh. Ya, emang harus jaga-jaga banget. Ya, biar benar, biar benar, biar benar. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah benerin hati kita, ya. Amin. Benerin jiwa raga kita semuanya. Yang punya penyakit-penyakit hati dihapus dikit-dikit sama Allah, ya. Dan juga jadi Allah mudah-mudahan kasih kita orang yang punya kasih sayang, ya. Kemudian sekali lagi malaikat hafal membawa amal kebaikan seseorang yang berasal dari sholat, zakat, puasa, haji, umroh, punya akhlak, bermoral, pendiam, zikir dan sebagainya. Ya Allah udah lengkap nih. Oleh karenanya lengkap dan baik amal tersebut, maka malaikat yang berada di 7 langit dan 7 bumi mengiringinya. Bukan hanya 30.000 malaikat, malaikat langit dan malaikat Bumi. ngiringin amalnya. Ya, kurang apa? Udah lengkap banget. Malaikat hafazah dan para pengiringnya sukses, ya, bisa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langit pertama lewat, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 lolos sensor semuanya. Sampai amal ini menghadap kepada Allah Subhanahu. Kepada Allah amal kebaikan itu diserahkan. Ini ya Allah amalnya, amal seorang hamba yang penuh ikhlas, ya. Setelah Allah memeriksanya, ia pun berfirman, wahai para malaikat hafazah, kamu mengetahui dan melihat amal hambaku, sedangkan aku senantiasa mengetahui apa yang terjadi di hatinya. Dan ketahuilah bahwa hambaku ini melakukan amal kebaikan bukan karena mencari keridhaanku, tapi karena yang lain. Oleh karenanya hambaku yang beramal ini tetap aku laknati. Oleh sebab itu pula para malaikat itu berikrar, ya Allah, semoga laknatmu tetap berada pada si yang punya amal ini. Kami juga ikut melaknatinya. Juga malaikat penghuni 7 langit dan 7 bumi ikut melaknatnya. Ya Allah, ya. Perkara itu, ya, mengerjakan amal ibadah bukan karena Allah. Yang tadi pamer, yang ini bukan karena Allah. Langsung, ya, orang gak ada yang tahu, ya, disangkain itu apa namanya, bisa gitu yang melewati. Ternyata nggak bisa, semuanya diperiksa sama Allah. Bahkan hatinya, ya, malaikat nggak ketahuan hatinya, ya, tapi Allah yang memberitahu. Mendengar penuturan dari Rasulullah SAW, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis sejadi-jadinya. Ya, wahai Rasulullah, engkau adalah utusannya, maka engkau jelas selamat. Tapi bagaimana dengan aku? Katanya Sayyidina Mu'adz kepada Rasul. Jalan yang dapat menyelamatkanmu, ikuti aku. Ya, sekalipun amalku ini masih banyak kekurangan, masih ada kekurangan. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kayak gitu ikutin terus, ikutin aku, kata Rasulullah. Ya, apapun yang dibilang sama Rasulullah ikutin. Untuk itu masih kata Rasulullah SAW, perhatikan ini. Ya, Rasulullah bilang masih Mu'adz, perhatiin ini. Yang pertama, jagalah lisanmu. Jangan sampai membicarakan keburukan saudara sesama muslim, khususnya yang ahli membaca Al-Quran, orang alim segala. Jangan sampai ngomongin orang, ya.
jaga lisan, jaga lisan. Mudah-mudahan kita bisa ya keluar dari sini, mudah-mudahan Allah jagain lisan kita ya. Mudah-mudahan nggak ngomong kecuali yang baik ya. Niatin ya Bu ya, niatin ya Bu, bisa mengamalkan ya, bisa mengamalin ilmunya. Yang kedua kata Rasul, dosamu kau tanggung sendiri, jangan sampai dosamu kau bebankan kepada orang lain ya. Jangan ngajak-ngajak orang, dosa itu kamu aja yang tanggung sendiri, jangan pakai ngajak-ngajak orang lain untuk melakukan dosa atau membebankan dosa kepada orang tua kita, jangan ya. Yang ketiga, jangan menyanjung dan memuji diri sendiri, jangan pula mencemooh atau mencela sesama manusia, jangan suka memuji diri sendiri, kita mah gara-gara saya begini, jangan pula juga mencela sesama manusia, jangan pula merendahkan orang lain ya. Kemudian juga jangan bertinggi hati dan meremehkan orang lain, jangan mencampurkan amal akhirat dengan amal dunia, seperti menuntut ilmu demi kemanfaatan dunia. Hati-hati juga ya, kalau mau karena Allah aja kita doa semoga mudah-mudahan kita dibenerin ya, niatnya kita dibenerin sama Allah SWT, jadiin benar-benar amalnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bergaul dengan orang jangan takabur agar mereka dapat menjaga kedudukannya ya. Jangan sampai takabur sombong sama orang lain ya. Jangan berbisik sehingga dapat menimbulkan syak wasangka orang lain. Berbisiknya apa? Tahu nggak maksudnya? Di hadapan orang ada orang, saya Bu Sinta sama siapa namanya? Aida ya. Saya ngomong sama Bu Sinta, terus Aida sendirian di situ ya. Terus Aida ngomong, jangan ngomong saya kali ini gitu ya. Kenapa sih bisik-bisik kamu di Sinta? Jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Kita kan suka gitu, ada orang terus kita jangan ya. Kalau bisik-bisik kan berarti ada sesuatu gitu ya. Hati-hati ya. Jadi orang punya sangka yang nggak baik, kenapa ya dia ngomongin apa ya, curiga. Harus positif. Harus positif. Meskipun kau kaya dan berilmu, tapi jangan merasa besar dan menganggap orang lain di bawahmu. Hal ini kalau sampai terjadi, dirimu akan terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang kaya jangan sombong. Jadi orang yang punya ilmu jangan sombong. Kekayaanmu dari Allah, ilmumu dari Allah SWT ya. Dan jangan merasa diri kamu besar. Kamu ya udahlah, kamu tuh gak lebih baik dari orang lain kok gitu ya. Kamu kaya, kadang orang yang gak punya aja lebih baik hatinya, lebih dermawan hatinya dibanding kamu yang kaya kan gitu ya. Jadi jangan sombong dengan kekayaan. Juga jangan mencaci maki orang lain. Hal ini dapat menyebabkanmu dikeroyok anjing neraka jahanam di hari kiamat kelak ya. Bahkan ingatlah firman-Nya Allah, wa nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini udah lucuan ya. Jadi ini jangan sampai suka mencaci maki orang lain. Hati-hati ya. Mencaci maki bikin kita dihajar sama anjing-anjing di neraka. Paham? Jelas? Oke, sampai kepada ingatan firman-Nya Allah, insyaallah pertemuan yang akan jelas lagi. Cukup, wallahu a'lam Bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-a'dha fatub 'alaina tawbatan taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الإخوان وكل ذي محبة أوجه
وخيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى من كل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عداد كشف الصحب والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.